dalam analisis sendiri, pastinya kita harus membutuhkan data. Tanpa adanya data, kita nggak mungkin bisa melakukan analisis tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita membutuhkan yang namanya real time seperti integrasi. Mungkin dari bapak-bapak gitu ya atau ibu-ibu punya di organisasinya punya udah sistem masing-masing gitu dan ingin mengintegrasikan ke dalam ArcGIS Enterprise. Nah, sehingga kita membutuhkan misalnya kita membutuhkan solusi real time. Dari solusi real time untuk mengintegrasikan seluruh platform yang Bapak miliki ke ArcGIS Enterprise. Nah, tetapi kita pengen nih dari platform yang ada kita juga mengintegrasikan berkaitan dengan big data. Jadi data yang Bapak punya mungkin sudah cukup besar dan ingin mau mengolah datanya secara menggunakan big data dan mungkin Bapak di organisasi ya sudah punya mungkin departemen data scientist gitu. Dan rata-rata nih saya dari background saya sendiri IT gitu ya, itu ketika belajar tentang ADIS Pro ataupun semacamnya udah terbiasa dengan Python Notebook agak sedikit sulit untuk beradaptasi. Tapi saya pengen data scientist saya ini bisa memanfaatkan spatial analisis sehingga kita di dalam framework ini ya di spatial real time data pipeline ini saya mencoba untuk melakukan integrasi antara data existing yang punya yang ada di organisasi dengan ArcGIS Enterprise. Oke, ketika kita berbicara data, terutama di dalam big data sendiri. Tadi sudah disebutkan oleh teman saya Asmi berkaitan dengan graph database. Salah satu bentuk dari graph database itu adalah unstructured data. Nah di big data sendiri, seluruh data ya itu dianggap penting. Kita bisa mengumpulkan data apapun itu dalam baik itu dalam sosial media ataupun mungkin dari sistem-sistem existing yang sekarang ya bisa kita masukkan ke dalam suatu wadah. Nah, salah satunya unstructured data. Jadi unstructured data ini berupa sound, video, image atau dokumen apapun. Nah, mungkin tadi ada data-data citra juga ya, itu bisa kita manfaatkan sebagai untuk analisis mungkin untuk penginderaan jauh. Next berikutnya structured data. Structured data sendiri ini common banget. Jadi kayak aplikasi-aplikasi existing yang tersimpan ke dalam RDBMS yang dalam bentuknya bisa ya SQL ataupun CSV mungkin ya atau bapak-bapak mungkin punya masih bekerja dalam Excel ataupun semacamnya spreadsheet itu salah satu bentuk dari structured data. Dan kalau kita bicara big data itu ya itu pastinya volumenya cukup besar dan juga nggak hanya volume, velocity. Salah satu big data itu adalah kita memanfaatkan data sensor atau IoT. Jadi big data ini mampu untuk mengolah data baik itu dalam high volume yang besar dan juga high velocity atau kecepatan tinggi atau regenerasi created datanya itu ya pembuatan data itu sangat cepat sehingga membutuhkan pengolahan yang cukup mumpuni untuk bisa mengolah data tersebut. Nah, mungkin bagi Bapak yang udah biasa mungkin udah mengadopsi ya berkaitan dengan big data. Mungkin ada permasalahan juga berkaitan dengan antara big data yang udah common dengan ArcGIS platform. Biasanya ada kesulitan nih. Gimana cara mengintegrasinya? Nah, sekarang itu di S3 nanti saya akan menunjukkan ya salah satu produk kita yang terbaru yaitu ArcGIS GeoAnalytic Engine di mana kita bisa mengintegrasikan dari big data platform atau big data stack yang kita punya ke dalam ArcGIS Enterprise. Kalau kita bicara big data teknologi, di sini ada data storage juga ya, data storage. Jadi data yang Bapak simpan ke dalam MongoDB, kemudian ke dalam Cassandra, ataupun mungkin ke dalam Hadoop, ataupun misalnya Bapak mensubscribe cloud platform, misalnya kayak di Azure, storage account, AWS, ataupun di Google platform gitu ya, storage-nya. Itu bisa kita manfaatkan datanya untuk dianalisis dengan menggunakan ArcGIS untuk spatial analisisnya. Kemudian analytic processing sendiri. Nah, salah satu analytic processing sendiri, ini salah satunya adalah ArcGIS, tetapi nanti di dalamnya kita memanfaatkan yang namanya Spark Engine atau Spark Cluster. Jadi sekarang di GeoAnalytic Engine ini kita mampu melakukan parallel processing. Dulu mungkin Bapak tahu ya, mungkin sebagian udah tahu salah satu produk di ArcGIS Enterprise untuk pengolahan big data itu adalah GeoAnalytic Server. Nah, tetapi di GeoAnalytic ada produk baru namanya GeoAnalytic Engine, kita memungkinkan misalnya
Bapak punya Spark cluster sendiri gitu, karena kan mungkin udah ada data scientist sendiri. Nah, itu kita bisa memanfaatkan Spark cluster untuk melakukan parallel processing. Jadi kalau dilihat secara penggunaan atau licensingnya itu juga cukup menarik kalau kita menggunakan GeoAnalytic Engine ini. Dan yang terakhir adalah reporting and visualization. Nah, karena si GeoAnalytic Engine ini menggunakan Spark ya ataupun Python di dalamnya, kita bisa menggunakan yang namanya visualisasi atau library visualisasi yang common, yang sudah ada. Misalnya kita bisa menggunakan Matplotlib atau mungkin Lightning dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan komponen-komponen yang mungkin OSS juga di dalam framework kerangka kerja kita di pengolahan big data analisis kita. Tetapi kita ingin mencoba spatial analysis ke dalam framework big data kita. Nah, ini salah satunya. Nah, saya akan memperkenalkan namanya GeoAnalytic Engine. Jadi, di GeoAnalytic Engine ini berbeda dengan GeoAnalytic Server. Jadi, GeoAnalytic Engine ini dia kayak semacam library yang bisa kita gunakan itu ke dalam Spark. Sehingga kalau kita melihat dari sifatnya Spark Cluster, kita bisa melakukan yang namanya real parallel geoprocessing tools di dalam Spark Cluster kita yang kita punya. Kemudian integrate with famous big data analytic processing engine ya, Spark yang udah saya jelaskan juga. Jadi kekuatan dari GeoAnalytic Engine ini adalah kita bisa menggunakan Spark cluster kita sebagai media untuk geoprocessing tools. Kemudian integrate with another cloud storage data, ya karena dia menggunakan Spark, otomatis kalau misalnya kita mau mengambil data dari cloud storage, itu cukup mudah. Kemudian yang gak kalah menarik adalah dia juga mengintegrasikan ke dalam native format S3. Salah satunya adalah save file. Ya, misalnya kita menyimpan data save file kita di dalam cloud storage, bisa kita manfaatkan untuk analisis ataupun misalnya feature service. Dan misalnya Bapak punya katakanlah geo-event. Salah satu komponen geo-event adalah spatiotemporal yang merupakan kayak big data storage-nya di dalam ArcGIS platform. Nah, kalau kita menggunakan Spark, itu agak cukup sulit kita berkomunikasi dengan feature service-nya, jadi kita harus membuat coding dan bla bla bla. Nah, tapi dengan adanya si GeoAnalytic Engine ini, kita bisa membuat langsung seamless dari feature service itu menjadi data frame di Pandas. Dan juga kita bisa membaca big data file format lainnya, misalnya CSV, Avro, Parquet, ORG, JSON ataupun GeoJSON yang kita simpan ke dalam cloud storage ataupun HDFS kita. Nah, kurang lebih arsitekturnya seperti ini. Jadi ya di GeoAnalytic Engine, karena GeoAnalytic Engine ini mungkin di gambar ini klasternya cuma 2 node, karena kita juga ngedemonya ya, kita ngebuat nge-implement itu 2 node, sehingga ya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada cloud storage, jadi kita bisa membaca dari cloud storage, Azure atau semacamnya. Kemudian kita juga bisa membaca dari database server juga untuk narik data, dan juga kita bisa mengambil dari feature service yang kita host. Jadi seluruh data itu bisa kita gunakan sebagai data source untuk pengolahan analisis. Dan targetnya, misalnya habis pengolahan di Spark, pengen kita dump lagi. Misalnya menjadi operation dashboard yang udah hasil dari analisis. Itu bisa kita dump lagi ke ArcGIS Enterprise. Ataupun misalnya pengen ditampilin. Misalnya Bapak punya BI tools yang lain, misalnya Power BI katakanlah. Kita bisa masukkan itu ke dalam SQL Server atau ke data mart yang punya Bapak. Jadi bisa Bapak manfaatkan lagi tuh datanya, hasil analisis yang ada di dalam Spark Cluster ini. Nah, nextnya ini adalah real time data pipeline. Jadi ini end to end, mulai dari akuisisi, analisis, sampai hasil outputnya. Jadi ini mulai dari archiving, manage high velocity data, ini use case-nya IoT, dan juga real time integration ArcGIS with another system. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada IoT sensor, ya kita selalu ngambil datanya, tetapi datanya itu nggak akan dimasukkan langsung ke dalam feature class atau feature service, tetapi kita masukkan ke dalam stream server. Itu inti dari real time data analytic. Jadi kita masukin ke Kafka. Nah, dari
bisa salah satu use case-nya juga kita misalnya menggunakan survei 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, kalau survei 1, 2, 3 seakan-akan kita kayak nge-keep data kita ke RJS platform. Bagaimana hasil dari survei 1, 2, 3 ini bisa kita manfaatkan ke sistem lain? Nah, kita bisa menggunakan dari feature service, misalnya kita menggunakan webhook, kita trigger, kita masukkan ke dalam stream, dan kita bisa redirect lagi datanya ke tempat yang lain. Ya. Next, berikutnya data yang kita sudah simpan, baik itu dari ke cloud storage atau DWH ataupun ke RJS Enterprise lagi, kita lakukan yang namanya processing menggunakan Spark, tadi menggunakan GeoAnalytics Engine. Habis itu datanya udah kita processing, baru kita tampilkan. Nah, untuk outputnya sendiri bisa kita ke dalam RJS Enterprise ataupun bisa menggunakan insight yang udah dijelaskan oleh Mbak Citra tuh ya. Jadi kita bisa menggunakan card-card yang ada di insight bisa kita manfaatkan untuk visualisasi ataupun third party program untuk visualisasi data. Itu bisa. Nah, untuk licensing-nya sendiri dia berbeda dengan yang namanya GeoAnalytics Server ya. GeoAnalytics Engine ini dia adalah PSU Go. Dalam artian ketika dipakai ada semacam kredit dan kredit itu akan berkurang seiring pemakaian. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan GeoAnalytics nih ya untuk geoprocessing, itu cuma sebulan sekali. Jadi hemat pemakaiannya. Jadi tanpa harus kalau kita menggunakan GeoAnalytics Server, kita harus beli GeoAnalytics Server bla bla bla. Tetapi kalau misalnya Bapak perlu cuman spatial analisis cuman melakukannya sebulan sekali. Nah, dengan GeoAnalytics Engine bisa tuh dimanfaatkan untuk melakukan geoprocessing di dalam Spark cluster yang Bapak miliki, baru bisa hasilnya mau Bapak taruh mana, itu bisa di set dalam pas lagi melakukan pemrogramannya di dalam Python. Nah, salah satu use case lagi adalah tentang data badai. Di mana kita pengen melihat data dari pergerakan badai dan impact-nya itu terhadap suatu kota. Jadi ini use case-nya dia ada di seluruh kota nih ya, ada shapefile berkaitan kota di US, kemudian ada data pergerakan badai. Nah, ini akan dilihat daerah-daerah mana yang akan terimpact oleh badai. Kalau dilihat yang warna merah itu impact-nya yang jauh lebih besar ya, kerusakan yang terjadi, tetapi yang makin lama makin ke biru tua itu yang cenderung aman dari serangan badai. Nah, datasetnya ini kita coba, ini ada sekitar 1.200.000 raw data ya dari pergerakan si badai, kemudian kita coba joinin terhadap shapefile di dalam kota di US, itu dengan 2 cluster aja ya itu cukup cepat untuk memprosesinya, kurang lebih sekitar 1 menit untuk result yang ditampilkan seperti ini untuk melakukan geoprocessingnya. Jadi dibandingkan dengan menggunakan GeoAnalytics desktop itu bisa sekitar 15 menit atau lebih ya kita bisa dapat resultnya. Benefitnya dari GeoAnalytics Engine ini adalah kita bisa menggunakan spatial analysis dengan big data stack yang common, yang udah kita punya. Kemudian performnya jauh lebih cepat karena dia ada di Spark cluster. Kemudian bisa integrasi ke big data system apapun yang kita punya, Kafka, Cloud Storage, ataupun Data Lake. Kemudian cost efektif karena dia sifatnya adalah PS computed atau computed hour atau PSU Go. Jadi dan tidak dibatasi dengan core limitation. Jadi kalau misalnya Bapak punya Pak cluster misalnya berjumlah 20, ya jadi Bapak nggak akan di-charge sebanyak 20 core, enggak, tapi sesuai dengan kredit yang Bapak punya dan juga compute hour-nya.